Oke, kita lanjut. Ini ya, kita coba baca dua peristiwa yang menunjukkan integritas seorang Daniel ya. Agak panjang, saya akan bacakan, jemaat silakan kalau mau membuka kita masing-masing ya. Yang pertama, Daniel pasal yang pertama mulai ayat yang ketiga ya. Awal-awal kehadiran Daniel dan teman-temannya di tanah pembuangan di Babylon. Demikian firman Tuhan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, Daniel salah satunya, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrach, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja ya, gambarnya tadi sudah kita lihat. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya ya. Jadi Daniel juga ketiga sahabatnya Sadrak, Mesak, Abednego, nama baru di pembuangan, menolak ya santapan raja, anggurnya, termasuk anggurnya, lalu meminta mereka untuk disiapkan makanan yang sesuai dengan jati diri mereka sebagai orang Yahudi. Dan kita tahu kisah ini kelanjutannya ya, walaupun mereka makanannya tidak ikut makanan raja, tetapi ketika kemudian diuji kondisi tubuh mereka, didapati mereka paling sehat, paling bugar, paling fit ya di antara orang-orang muda lainnya. Nah, ini peristiwa yang pertama di mana Daniel tidak mengkompromikan ya jati dirinya. Itulah integritas. Nah, kemudian ini zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar ya, awal Daniel masuk ke dalam pembuangan di Babilonia. Ini peristiwa yang kedua kita ingin lihat bagaimana Daniel memperlihatkan integritasnya sebagai bangsa Yahudi, bangsa pilihan Allah ya. Ini ada di pasal yang ke-6 ya, Daniel pasal 6, saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja,
para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Perhatikan yang saya kasih tanda kuning mulai ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang, pejabat-pejabat tinggi yang iri oleh bagaimana prestasi Daniel membuat dia masuk dalam rencana raja untuk meninggikan dia lebih lagi, keiri dengkian pejabat-pejabat tinggi ini kemudian mendorong mereka mereka-rekakan satu rencana jahat ya. Tapi mereka tidak dapati satu kesalahan pun dalam kinerja Daniel. Lihat ya, satu sisi yang kita sudah bahas tadi. Begitu cinta kepada hukum-hukum Allah, maka nasihat Allah lewat Nabi Yeremia untuk bangsa Israel mengusahakan kesejahteraan, kedamaian di mana mereka dibuang, itu dilaksanakan Daniel dengan sepenuh hati. Ketika dia diangkat jadi orang kepercayaan di tanah asing, untuk seorang raja asing, di negara pembuangan pun, Daniel melakukan segala tugasnya dengan baik. Tidak ada celah, tidak ada kelalaian di sana, tidak ada satu hal buruk yang bisa dipakai petinggi-petinggi jahat yang iri dengki ini untuk kemudian melancarkan tuduhan kepada Daniel. Sehingga mereka mencari cara, waduh, satu-satunya cara yang bisa kita pakai untuk menjerumuskan Daniel ini adalah kesetiaannya dalam berdoa kepada Allahnya. Jadi mereka menghasut Raja Darius untuk mengeluarkan undang-undang, surat ketetapan yang melarang orang untuk menaikkan permohonan, untuk berdoa, untuk menyembah kepada siapapun selain raja. Ketika surat ini keluar, disahkan sebagai undang-undang yang mengikat semua orang, ancamannya tidak main-main ya, dilemparkan ke gua singa. Demi mendapati undang-undang peraturan ini keluar, lihat sikap Daniel yang memiliki integritas ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, apa yang dilakukan Daniel? Apakah Daniel takut? Apakah Daniel mengurungkan kebiasaannya menyembah berdoa kepada Allah yang benar? Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Inilah definisi gereja Tuhan yang benar. Bukan masalah tempat, bukan masalah gedung, bukan masalah megah dan mewah dan wow dan wah, hal-hal duniawi yang ada. Tetapi sikap hati, pikiran yang dikuasai oleh kecintaan kepada firman hukum-hukum Allah yang merupakan bukti kecintaan kepada pribadi Allah. Dimanapun, bahkan di rumah tempat tinggalnya pun, Daniel men-set tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem ya. Pemahaman, pengetahuan yang benar tentang firman Allah ya, nubuatan-nubuatan Allah, penghakiman Allah dan janji pemulihan Allah atas bangsanya mendorong dia melakukan hal ini. Dan menjadi kebiasaan 3 kali sehari dia berlutut berdoa memuji Allahnya. Kita akan lihat doa yang berkenan, yang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Yang dilakukan Daniel dalam iman yang tidak egois. Ya, dia lakukan ini sebagai satu kebiasaan. Nah, kalau berbicara gereja akhir zaman kan
justru yang fisik ya, gedungnya, fasilitasnya yang menjadi penekanan. Sementara ibadah, ya kalau hatinya sudah mengutamakan yang fisik, yang lahiriah, otomatis tidak menggambarkan iman seperti yang dimiliki oleh iman Daniel. Kita sudah terlalu dalam, terjebak dalam hal-hal yang materialistis ya. Sehingga pelayanan gereja pun, operasional pelayanan gereja pun begitu fokus, begitu terbelenggu oleh hal-hal yang lahiriah ini ya. Itu yang mendikte kita, sehingga justru dalam keterbelengguan hati dan pikiran oleh hal-hal yang lahiriah, yang duniawi ini, maka doa, pujian, dan penyembahan kepada Allah kemudian menjadi menyeleweng, termasuk ajaran yang disampaikan di gereja-gereja zaman sekarang. Jadi sekali lagi yang saya beri tanda kuning ini, sikap Daniel yang menunjukkan integritas imannya, itulah yang seharusnya menjadi definisi gereja. Itulah yang seharusnya menjadi definisi gereja Tuhan. Itulah seharusnya yang menjadi definisi ibadah kepada Tuhan yang benar ya. Oke, lanjut. Hidup Daniel adalah teladan bagi kita orang percaya bahwa jati diri kita di dalam Kristus adalah, ini ya, ungkapan ini saya suka, in this world but not of this world. Sekali lagi saya sampaikan, in this world but not of this world ya. Ada di dunia ini tapi bukan berasal dari dunia itu. Itu jati diri kita ya. Kalau kita meneladani apa yang sudah ditunjukkan oleh sosok Daniel, dia ada di Babilonia, dia ada dalam pembuangan, dia ada di situ, dia mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan, kedamaian, tempat, bangsa, pemerintahan di mana dia ada. Ketika dia dipercayakan berkarir pun bukan karirnya yang dia kejar, bukan untuk memuaskan egonya, tetapi itu dalam rangka taat kepada perintah Allah ya, mengusahakan kesejahteraan dan kedamaian di mana kamu aku buang, kata Allah ya. Itu ya. Tapi Daniel sedikit pun tidak mengkompromikan siapa dia. Dia tahu persis siapa dia, kepada siapa dia mengabdi, Allah yang benar. Dia tahu persis apa itu hukum-hukum Allah. Dia tidak mengkompromikan itu ya. Dia tahu dia ada di Babilonia, tapi dia bukan orang Babilonia. Mau diusahakan kepada dia brainwash, cuci otak. Berbicara cuci otak zaman sekarang kan, waduh, saya kalau berbicara seperti ini tuh yang saya pikirkan ya, yang membuat hati saya seringkali sedih sebagai hamba Tuhan adalah terutama anak-anak muda ya. Bagaimana orang-orang Kristen sekarang memberi diri disesatkan ya, firman Tuhan yang kita sudah belajar. Kalau kita setia dalam kebenaran firman, kasih kita kepada Allah kita tunjukkan kepada kecintaan kita kepada firman Tuhan, hukum-hukum Allah, kita tidak akan bisa disesatkan ya. Dunia, iblis lewat berbagai caranya dunia mau melakukan brainwash, cuci otak kita, tidak akan mempan. Seperti Daniel ya, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang memiliki integritas. Sayangnya karena gereja-gereja sekarang sudah jauh dari pengajaran firman yang sehat dan sistematis, maka kemudian melahirkan orang-orang Kristen, bukan murid-murid Kristus ya, yang begitu mudah memberi diri disesatkan ya. Brainwash lewat media sosial, tayangan-tayangan, berita-berita, gaya hidup selebritis yang walaupun mengaku Kristen tapi gaya hidupnya tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah. Lalu berbagai sajian-sajian dunia. Ya. Mereka begitu mudah melahap itu, menerima itu, menikmati itu, bahkan mengadopsi itu ke dalam hidupnya. Ada konser Blackpink, ludes tiketnya. Dan kalau saya merenungkan peristiwa-peristiwa seperti ini, lalu membayangkan banyak anak muda Kristen di sana, sedih saya. Ya, jadi apa sih yang ditawarkan oleh musik zaman sekarang, termasuk Blackpink? Ya, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum-hukumnya Allah. Jadi, ya, inilah jati diri kita ya. In this world, but not of this world. Ada di dunia ini, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Orang yang sudah mengalami kelahiran kembali tahu siapa jati diri kita, tahu dari mana kita berasal, dari Allah. Kita akan baca ayat ini nanti ya. Kita lanjut dulu.
Ini ya, kita tahu ceritanya dari sikap Daniel yang memiliki integritas ya, tidak mengkompromikan imannya. Keluar larangan untuk berdoa kepada Allah yang benar, Daniel malah melakukannya karena memang dia biasa melakukannya 3 kali sehari. Maka dia masuk ke dalam jebakan para pejabat tinggi yang jahat ini, yang dimotivasi oleh iri dengki, dan akhirnya walaupun Darius mengasihi Daniel, tapi sebagai raja tidak bisa menarik hukum yang sudah dia keluarkan. Akhirnya Daniel dilempar ke gua singa ya. Ini yang harus dibayar ya. Saya kasih keterangan, tidak mengkompromikan kebenaran apapun resikonya, bahkan kalaupun nyawa taruhannya. Ini juga yang dilakukan oleh ketiga sahabat Daniel ketika akhirnya mereka dilempar ke dapur api ya. Hananya, Misael dan Azaria pun menolak ketika kepada mereka diperintahkan untuk menyembah patung Nebukadnezar, sehingga mereka dihukum dilempar ke dapur api. Nah, mungkin banyak orang Kristen berkata ketiga sahabat Daniel diselamatkan ya dari dapur api. Daniel pun diselamatkan oleh Allah dari gua singa. Tentu saja akhirnya tidak selalu demikian ya. Kehendak Allah mutlak baik, yang terbaik ya. Banyak martir-martir dalam iman Kristen yang pada akhirnya Tuhan tidak selamatkan ya. Salah satu contoh yang paling kita ingat di Perjanjian Baru, Stefanus kan. Kenapa kepada Stefanus Allah tidak melakukan seperti kepada Hananya, Misael dan Azaria, juga kepada Daniel ya, menyelamatkan mereka dari binasa ya, karena mempertahankan iman kepada Allah yang benar. Allah memiliki kedaulatan mutlak, dan apa yang Allah lakukan itu yang terbaik ya. Jadi saya percaya ketika Daniel dan ketika sahabatnya mempertahankan integritas mereka, ya, iman mereka kepada Allah yang benar, mereka tidak berharap untuk diselamatkan. Ya. Artinya kalaupun Tuhan tidak selamatkan, mereka tidak akan mengubah keputusannya. Ya. Jadi ini pelajaran yang kita ambil baik dari Daniel maupun ketiga sahabatnya tentang orang percaya yang memiliki integritas. Begitu mudah orang yang mengaku Kristen zaman sekarang, bahkan ada embel-embel hamba Tuhan, pendeta, di namanya pun mengkompromikan iman Kristen yang benar, kebenaran hukum-hukum Allah, bahkan untuk hal-hal yang jauh lebih sepele dari apa yang dilakukan oleh Daniel dan ketiga sahabatnya ya. Kalau di awal keberadaan Daniel dan ketiga sahabatnya di tanah pembuangan, mereka sudah menolak hal yang sepele, yaitu makanan. Tidak, ini tidak sesuai dengan ajaran iman kami. Maka dalam hal yang lebih besar, taruhannya nyawa pun mereka berani ya. Kalau beda dengan kita zaman sekarang ya. Jangankan orang Kristen jemaat biasa, banyak kita yang mengklaim kursi Musa, mengklaim otoritas rohani, pun begitu mudah mengkompromikan bahkan untuk hal-hal yang sepele ya. Jadi ini pelajaran yang kita ambil dari pribadi Daniel. Oke, lanjut. Nah, kita akan baca dua teks Alkitab dari Perjanjian Baru ini yang seharusnya integritas yang dimiliki Daniel itu menjadi ciri kita orang Kristen, khususnya hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini ya. Jadi itu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya ya. Oke, Roma 12 ayat 2, ini ayat yang tidak asing. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ingat ya, iblis itu bapak pendusta ya, licik. Jadi dia memiliki berbagai cara, berbagai modus operandi untuk dilancarkan kepada kita, tipu muslihatnya, yang membuat orang-orang zaman sekarang gamang ya, tidak lagi bisa membedakan yang benar dari yang tidak benar ya, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang tidak berkenan kepada Allah. Garisnya itu semakin kabur ya, dibuat oleh tipuan iblis dengan berbagai cara, khususnya lewat budaya ya, lewat budaya, musik, film, berita-berita, gaya hidup selebritis yang diekspos dengan begitu luar biasa oleh media-media zaman sekarang, membuat garis pemisah ini kabur ya. Nah,
Kalau kita tidak dekat dengan firman, hukum-hukum Allah, tidak memiliki pemahaman terhadap firman seperti yang Daniel miliki dan ketiga sahabatnya, kita akan dibuat bingung ya. Kalau saya baca Detik, itu pernikahan seorang transgender di Thailand kalau nggak salah itu begitu hampir tiap hari beritanya keluar gitu. Lalu diekspos bagaimana transgender ini begitu cantik ya, wujud fisiknya sebagai perempuan dalam tanda kutip, karena dulu dia adalah laki-laki, tapi kemudian operasi menjadi perempuan, lalu kemudian ada laki-laki yang mau menikahi dia, dan orang kaya laki-laki ini. Sampai istri saya bilang, ini aneh nih laki-laki, udah kaya raya, lalu lihat sosoknya juga tampan, ganteng, tapi kok mau sama transgender. Nah berita yang keluar di Detik ini, menonjolkan, menekankan bagaimana sosok transgender ini sebagai perempuan itu memang luar biasa gitu ya. Saya bilang media sekarang sudah masuk dalam arusnya kuasa iblis si jahat ya. Jadi yang begini terus digembar-gemborkan, gaya hidup selebritis yang flexing ya, sekarang lagi ngetren flexing, memamerkan gaya hidup hedonisme ya, memamerkan kemewahan, gaya hidup mengejar kemewahan, sudah nggak malu-malu lagi gitu kan. Kalau di minggu-minggu lalu saya kasih contoh, selebritis yang tidak tahu malu ini memamerkan sudah tas jinjing yang nilainya sudah tidak masuk akal ya, udah miliaran dan sebagainya. Dan ini mendapat endorse, mendapat ruang yang begitu luas, media-media ya. Jadi kalau kita buka media, hati-hati ya. Jadi ini salah satu strategi iblis untuk membuat kita ini ya semakin terseret arus keserupaan dengan dunia. Saya bertanya-tanya kalau saya ngobrol dengan istri, orang Kristen sekarang khususnya anak-anak muda, kalau dengar berita tentang ini ya transgender yang kemudian menikah, waduh itu penghujatan besar-besaran terhadap hukum-hukum Allah ya. Jadi kalau orang Kristen khususnya anak muda membaca, menonton berita tentang hal seperti itu, apa sih yang muncul dalam hatinya? Ini menjadi hal yang saya pertanyakan ya, adakah kejijikan ya, terhadap dosa yang luar biasa ya? Dosa itu sekarang sudah jadi peran utama ya dalam berita, dalam musik, dalam film-film yang disajikan, dan anak-anak muda pergi ke sana dan mengkonsumsi itu. Jadi ada nggak kejijikan? Karena sering kita tekankan di tempat ini, kecintaan kepada Taurat Tuhan, sabda Allah, firman Tuhan, hukum-hukum Allah itu akan berjalan seiring dengan kebencian kita terhadap yang namanya dosa ya. Jadi kecintaan kepada kebenaran itu otomatis berjalan bersama dengan kebencian kita kepada ketidakbenaran. Nah, apakah anak-anak muda Kristen zaman sekarang ketika mengkonsumsi berita tentang transgender yang kemudian menikah ini, bagaimana? Saya bertanya-tanya. Nah, kalau di gereja tidak ada pengajaran firman, ya, karena gereja sekarang sudah lebih mirip klub sosial daripada gereja Tuhan, kalau mereka tidak memiliki rasa jijik ya terhadap perbuatan dosa ini, yang saya takutkan adalah jangan-jangan mereka sebenarnya tidak mengasihi itu Tuhan ya. Walaupun mereka Kristen, walaupun mereka super aktif dalam pelayanan, dalam ibadah mereka di gereja, tapi apa yang ditunjukkan oleh Nabi Daniel ya, yang menjadi perintah nasihat Allah, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia itu, semakin tidak kelihatan. Gereja sekarang ramai-ramai serupa dengan dunia karena mengejar jemaat yang banyak ya. Jadi kasih Allah itu buat semua manusia ya. Allah itu Allah yang adil, Allah yang kudus ya. Tetapi sebagaimana Yohanes pasal 3 menuliskan, terang sudah datang, tapi manusia yang betah dalam dosanya itu lebih menyukai gelap ya. Jadi kalau saya ngobrol dengan orang-orang Kristen yang merasa begitu berdosa, saya katakan dosa sebesar apapun, sehitam apapun, semenjijik apapun, ketika kamunya berbalik, Allah mengasihi kamu. Tapi dosa Allah yang memisahkan. Kalau kamu bertobat meninggalkan dosa itu, Allah akan memulihkan kehidupanmu. Ya.
Allah nggak mungkin berkompromi dengan dosa. Tangan Allah tidak kurang panjang untuk menjangkau kita, memberikan hal-hal yang baik karena Allah rindu memberikannya. Ketika Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, nangkep enggak jemaat? Apa sih yang Allah rindukan dalam relasi kita dengan Dia? Tapi dosa yang menghalangi. Ya. Jangan mau mengikuti ajaran yang mengatakan kasih Allah untuk sebagian orang saja. Tidak ya. Doktrin predestinasi itu tidak membatasi kemahakasihan Allah dan kemahakudusan Dia. Ya. Jadi dosa yang Allah benci ya. Manusia yang bertekun tetap di dalam dosa ya, itu yang akan mendapat penghakiman dari Allah. Tapi kalau kita meninggalkan dosa, berbalik kepada pertobatan itu kan berbalik dari dosa ketidakbenaran kepada kebenaran, berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Itu dua sisi dari satu mata uang yang sama, itu yang namanya pertobatan. Allah janji ya, mari kita hitung-hitungan, mari kita berperkara, sehitam apapun, semerah apapun, jadi putih. Tuhan katakan ya, Yesus sudah menanggungnya di salib. Yang menjadi masalah, mau gak kita masuk ke dalam pertobatan? Kunci masuk ke dalam pertobatan adalah perendahan diri. Makanya dosa terbesar kalau kita berbicara iman Kristen adalah pride, bangga diri, ego. Ya. Saya sudah sering tekankannya, tekankan lagi. Jadi itu ya. Jadi jangan kamu serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaharuan budi. Sekali lagi mulai dari intelek kita, pengetahuan kita diisi ya. Daniel demikian. Kita akan belajar lebih dalam tentang Daniel, kita akan melihat, belajar dulu, isi dulu pikiran dengan kebenaran. Supaya tipu muslihat, berita-berita bohong yang selama ini disajikan oleh dunia, iblis di belakangnya, kita koreksi dulu. Barulah itu turun ke hati, mengamini, menundukkan diri, egonya dibakar di mezbah. Sakit memang. Tuhan selama ini yang saya praktekkan demikian, yang saya pegang, yang saya percaya demikian, yang saya imani demikian, ternyata salah. Setelah saya isi intelektual saya, pikiran saya dengan kabar baik, kabar yang benar, kebenaran, maka free will saya, kehendak bebas saya tundukkan kepada kebenaran. Saya mau ikut. Ya, jadi apa yang sering kita nyanyikan dengan joget-joget itu kita praktekkan seperti Daniel. Suka-sukanya Tuhan. Ya. Jangan nyanyi suka-sukanya Tuhan sambil dangdutan. Tapi kita menjalani hidup suka-sukanya kita ya. Oke, jadi selama hidup dalam dunia ini izinkan Tuhan terus mengubah kita lewat pembaharuan budi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Yohanes pasal yang keempat saya akan bacakan mulai ayat yang pertama ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu, kita, gereja Tuhan yang benar berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu jati diri kita. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh Daniel di tengah-tengah bangsa asing, itulah yang harus kita perlihatkan di tengah-tengah dunia di mana sekarang kita ada. In this world, but not of this world. Kita berasal dari Allah. Roh yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Maka ketika dunia coba brainwash kita, ketika dunia menawarkan mulai hal-hal sepele, makanan, minuman yang mencemarkan kehidupan kita, no. Sebagaimana Daniel dan ketiga sahabatnya dengan tegas katakan no. Walaupun dihadapkan kepada tantangan yang taruhannya resikonya adalah nyawa kita, hidup kita di dunia, Daniel dan ketiga sahabatnya bilang no. Disuruh menyembah Allah lain, no. Bahkan ketika Allah lain itu adalah ego, no. Tuhan saya, Allah saya, Tuhan saya sekarang hanya Yesus. Walaupun taruhannya nyawa. Walaupun
Mungkin kita tidak diselamatkan seperti Daniel dan ketiga sahabatnya. Mungkin kita akan mengalami seperti Stefanus dan martir-martir Tuhan yang lain. No, mulai dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang bahkan resikonya hidup kita di dunia, berani katakan no. Karena kita berasal dari atas, kita akan kembali ke atas, ke rumahnya Allah, ke surga yang kekal. Life in this world doesn't matter anymore. Hidup di dunia ini hanya berharga bagi saya ketika saya memberitakan kebenaran. Ketika apa yang saya punya, benih ilahi itu yang membuat saya menjadi ciptaan baru, manusia baru di dalam Yesus, saya bagikan kepada orang lain. Hanya karena itulah hidup saya di dunia berarti. Lebih dari itu, no. Ya, tidak membiarkan apa yang disajikan dunia, iblis di belakangnya, nabi-nabi palsu, di belakangnya roh antikristus, bahkan ketika walaupun lewat mimbar gereja. No. Satu-satunya cara kita harus bertekun dalam pengajaran firman. Harus tahu yang benar. Supaya berani menolak yang salah ya. Saya baca ulang yang saya kasih tanda kuning. Kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Blackpink konser, mau orang sampai dari ujung Indonesia, dari luar negeri sengaja datang nonton? No, itu anak muda Kristen yang memiliki integritas ya. Oke, contoh saja. Ayat yang kelima. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kalau nabi-nabi palsu, iblis di belakangnya menyajikan berbagai hal yang indah secara lahiriah duniawi. Hal-hal dunia, hanya orang-orang yang berasal dari dunia yang akan mendengarkan mereka, yang akan mengikuti mereka. Kita yang bukan berasal dari dunia, yang berasal dari atas, tidak akan mendengarkan mereka. Ya. Ayat 6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Dari mana kita tahu seorang yang naik mimbar, di dalam dia roh kebenaran atau roh antikristus? Lewat kebenaran firman yang disampaikan. Jadi ini ya, 2 ayat dalam perjanjian baru, Roma 12 ayat 2, lalu 1 Yohanes pasal yang keempat. Itulah pedoman kita untuk membawa kita kembali kepada kesadaran bahwa kita memiliki jati diri di hadapan Allah, umat pilihan Allah ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita memiliki integritas seperti Daniel? Oke, hal-hal terakhir tentang Daniel ya. Kita tutup pagi hari ini. Masa hidup Daniel melampaui apa yang dicatat dalam Daniel 10 ayat 1. Daniel 10 ayat 1 berbunyi demikian. Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu ya. Jadi dikatakan pada tahun ketiga pemerintahan Raja Koresh ya, raja orang Persia. Dan itu menunjuk kepada lebih kurang 536 sebelum Masehi. Nah, masa hidup Daniel ini melampaui apa yang ditulis di ayat ini, yaitu lebih kurang 536 Masehi ya. Poin berikutnya, kemungkinan besar Daniel menuliskan bukunya antara 536 sampai 530 sebelum Masehi. Dan tujuan Daniel, tujuan Allah memerintahkan memakai Daniel untuk menuliskan kitab Daniel adalah untuk menyemangati orang-orang Yahudi di pembuangan dengan mengungkapkan rencana Tuhan bagi mereka, baik selama maupun sesudah masa kekuasaan kerajaan-kerajaan non-Yahudi di dunia, dan menekankan bahwa Allah lah yang memegang penuh kontrol atas segala bangsa dan penguasanya, sampai semuanya akan digantikan oleh Sang Raja sejati, Sang Raja benar yang akan memerintah untuk selamanya, Tuhan Yesus Kristus. Daniel hidup dan melayani pada masa yang sama bersama dengan Yehezkiel, Habakuk, Yeremia, dan Sefanya. Ya, jadi ini masa hidup Daniel ya, ada
4 nabi yang hidupnya beririsan dengan masa hidup Daniel, juga pelayanannya yaitu Yehezkiel, Habakuk, Yeremia, dan Sefanya. Nah, sekali lagi tujuan Allah memakai hidup Daniel untuk menuliskan kitab Daniel adalah menyemangati bangsa Israel yang ada dalam pembuangan. Ya, sabar. Allah sedang mendisiplinkan mereka supaya mereka bertobat, berbalik kepada Allah. Allah kemudian akan memulihkan. Tidak peduli perjalanan sejarah bangsa-bangsa dan pemerintahan di sekitar mereka. Allah yang mengorkestrasi semuanya berjalan mengikuti apa yang sudah menjadi rencana Allah. Pasti jadi. Kalau minggu lalu saya katakan perjalanan sejarah dunia ini kan sebenarnya mengikuti perjalanan sejarah bangsa Israel. Nah, sebenarnya kisah Daniel menunjukkan itu ya. Jadi ada berbagai kerajaan dunia akan muncul ya. Menguasai dunia ya, tetapi Allah yang memegang kontrol atas semuanya. Allah yang menaikkan mereka, lalu pada saatnya Allah yang menurunkan mereka. Dan semua Allah lakukan, fokusnya adalah membawa Israel, umat pilihannya, dan kalau sekarang gereja Tuhan, masuk ke dalam pemulihan, kesempurnaan di dalam dia ya. Jadi nanti kalau kita belajar lebih dalam kitab Daniel, sebenarnya di pelajaran-pelajaran yang lalu sudah sempat saya singgung ya tentang mimpi ini ya, ada patung yang melambangkan kerajaan-kerajaan besar dunia, tapi kemudian dihancurkan oleh batu kecil ini ya, yang terlepas dari gunung batu. Ini menyatakan raja yang akan hadir ya, yang berasal dari Allah, yang akan memerintah dalam kerajaan yang tembus sampai kepada kekekalan Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi Allah memegang kontrol kendali atas semua yang terjadi dan semua berpusat kepada bangsa Israel, umat pilihannya ya. Perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel akan digenapi nanti kalau kita belajar kerajaan 1000 tahun damai ya, pemulihan atas bangsa Israel, tapi di dalamnya masuk perjanjian terhadap gereja Tuhan ya, perjanjian baru. Kita akan memasuki penggenapannya. Jadi janji-janji indah dari Allah buat kita orang yang percaya itu akan Tuhan genapi ya. Dan kalau kita mencermati tanda-tanda zaman, termasuk sekarang kita ada dalam pengajaran tentang kitab Daniel, khususnya pasal 9 ayat 24 sampai 27, berkaitan dengan pelajaran kita tentang eskatologi, khususnya ordo eskaton, kita akan lihat bahwa memang Allah yang kita sembah, Allah yang bisa dipegang janjinya ya. Yang menjadi masalah adalah apakah kita orang percaya yang memiliki integritas seperti ditunjukkan oleh Nabi Daniel ya. Tidak peduli apa yang terjadi sekeliling kita, walaupun kelihatan buruk, walaupun kelihatan menindas kita orang-orang Kristen, tidak peduli, ingat Allah yang pegang kontrol. Yang penting kita fokus kepada menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya. Baik umat Tuhan biasa, jemaat biasa maupun khususnya hamba-hamba Tuhan. Tunjukkan bahwa gereja kita adalah gereja yang benar. Kita tidak menonjolkan jumlah jemaat, kita tidak menonjolkan hal-hal lahiriah duniawi fisik yang wow dan wah, yang megah. Seperti Daniel ya, di rumahnya pun ketika jendela-jendela terbuka tingkapnya ke arah Yerusalem, semua dia lakukan ketika dia berlutut, berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Itu dilakukan dalam tuntunan pengertian, pengetahuan akan hukum-hukum Allah, akan kebenaran firman. Itu yang membuat dia mampu menunjukkan integritasnya bahkan ketika resiko yang harus dibayar atas ketaatan ketundukannya kepada Allah yang benar itu, harga yang harus dibayar itu mahal ya. Daniel bahkan ketiga sahabatnya berani memberikan itu. Nah, bagaimana dengan kita ya? Jadi sampai situ dulu ya pagi hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan mulai masuk ke kitab Danielnya, mulai dari kitab Daniel pasal 9 secara keseluruhan. Lalu kita akan masuk ke Daniel pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Lalu kita akan petakan ke peta zaman yang sudah kita pelajari sejauh ini. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sambil menaikkan syukur kepada Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan.